Hello friends, kembali lagi di channel video YouTube aku. Jadi, seperti judulnya nih, kita akan membahas sebuah lagu yang lagi viral banget nih di kalangan anak-anak muda, khususnya anak-anak yang pencinta galau seperti itu. Judul lagunya adalah Gleam of Us yang rilis pada tahun 2022 yang dinyanyikan oleh penyanyi Joji. Nah, Joji ini adalah artis di bawah naungan 88 Rising. Lagu ini secara singkat menceritakan kisah seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Namun, dia belum rela atau tidak menerima kenyataan bahwa si kekasihnya ini sudah pergi. Penolakan dari fakta yang menyakitkan tersebut tersirat dari bait-bait lagu yang ada di dalam Gleam of Us ini. Nah, si tokoh yang ditinggalkan dan masih mencari sosok kekasihnya yang pergi itu tersirat dari ungkapan Gleam of Us. Atau jika dibahasakan ke bahasa Indonesia yang berarti sekilas tentang kita atau bayangan tentang mereka berdua, seperti itu. Dari inti lagu ini kita bisa lihat sih bagaimana bahwa lagu ini sebenarnya menceritakan seseorang yang belum move on. Kalian tahu gak sih, orang yang susah move on itu bisa jadi adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan itu tergantung dari seberapa susah orang tersebut belum move on. Mereka mengalami gangguan kejiwaan karena kehilangan objek cintanya. Dalam term psikologi, orang yang kehilangan objek cintanya tersebut bisa mengalami dua kemungkinan, yaitu mourning dan melankolia. Seperti judul video ini, kali ini kita akan membahas dua term tersebut, mourning dan melankolia, menggunakan objek lagu dari Joji yaitu Gleam of Us. Apa sih mourning dan melankolia itu sebenarnya? Konsep mourning dan melankolia ini adalah gagasan lama, namun viral ketika diteliti dan dikembangkan oleh Sigmund Freud. Objek penting dalam penelitian mourning dan melankolia ini adalah libidinal katesis. Libidinal katesis ini terdiri dari dua suku kata, yaitu libidinal dan katesis. Libidinal itu kata dasarnya adalah libido atau drive. Mungkin hasrat, seperti itu, hasrat cinta, seperti itu. Nah, sedangkan katesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya menduduki atau mengisi. Maka dapat diambil pemahaman bahwa libidinal katesis adalah suatu keinginan atau hasrat untuk menguasai sesuatu atau suatu objek secara berlebihan. Libidinal katesis ini contohnya apa sih? Libidinal katesis ini dapat diumpamakan seperti seseorang yang kita sayangi, seperti peliharaan, orang tua, benda, atau apapun yang sangat kita sayangi. Libidinal katesis ini disebut objek cinta. Ketika objek tersebut hilang, maka terdapat dua kemungkinan, seperti kita jelaskan di atas, yaitu seseorang akan mengalami mourning atau melankolia. Konsep mourning dan melankolia dari Sigmund Freud ini sebenarnya merupakan gagasan dari salah satu tokoh psikologi yang terkenal, yaitu Karl Abraham. Abraham mengatakan, seseorang yang depresi sesungguhnya adalah mereka yang menderita akibat ketidakberdayaan dan kemampuan dirinya untuk mencintai karena diakibatkan oleh rasa sakit yang terjadi secara alami akibat kegilaan fantasi atau liarnya libido yang mereka miliki. Pada konsep mourning dan melankolia, Freud menjelaskan bagaimana seseorang individu itu bereaksi ketika kehilangan objek cintanya. Mourning dapat diartikan sebagai perasaan berduka. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga darinya, orang tersebut akan berduka. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini akan membaik secara sendirinya dan akan kembali seperti semula. Mourning ini dapat sembuh ketika seseorang tersebut telah menemukan objek cintanya yang baru. Jadi dia memiliki tempat penempatan atau tempat curahan libidinal katesis tadi. Kondisi kembali ke normal tersebut dapat terjadi karena seseorang tersebut telah melupakan objek cintanya yang hilang ataupun telah mendapatkan objek cinta yang baru. Tapi ketika seseorang tidak bisa sembuh dari mourningnya, maka seseorang tersebut masuk ke fase yang kita sebut melankolia. Melankolia membuat rasa depresi tersebut tidak pernah hilang. Penyembuhan dari melankolia ini sebenarnya sama seperti mourning, di mana seseorang yang kehilangan objek cintanya harus
mencari atau mendapatkan wadah baru untuk mencurahkan perasaannya atau mencurahkan libidonya. Sekilas, orang yang mengalami mourning dan melankolia ini hampir terlihat sama. Namun, apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami mourning dan melankolia itu sangat berbeda. Ketika seseorang mengalami mourning, orang tersebut akan merasa bahwa hidupnya merasa kosong, hidupnya menjadi kosong karena orang yang dicintai sudah tidak ada. Namun orang yang mengalami melankolia, dia akan merasa dirinya yang kosong. Kekosongan dari dirinya ini membuat dia kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Penghargaan diri yang hilang tersebut membuat dia merendahkan dirinya, seperti itu. Orang yang menderita melankolia kadang tidak sadar bahwa dirinya mengalami depresi, tetapi hal tersebut dapat dilihat dari perilaku orangnya. Orang yang mengalami melankolia ketika dia kehilangan objek cintanya bukan lagi siapa, tetapi apa yang hilang. Sehingga itu membuat diri orang yang mengalami melankolia itu merasa kosong atau kehilangan kepercayaan dirinya. Pada lagu Glimofast yang dinyanyikan Joji, kita akan melihat fase-fase apa saja sih yang terjadi atau yang dialami oleh seseorang dalam lirik-lirik lagu tersebut. Pada bait-bait awal lagu Glimofast ini, kita dapat melihat bahwa si tokoh yang kehilangan objek cintanya itu sebenarnya telah bertemu dengan seseorang yang dapat dijadikan objek cinta yang baru. Hal itu dapat terlihat dari lirik yang berbunyi, dari penggambaran tersebut kita dapat melihat bahwa si tokoh Shi ini adalah tokoh yang sempurna yang diceritakan oleh si tokoh utama ini. Tapi dalam lirik selanjutnya kita dapat melihat bahwa dia menolak si tokoh Shi ini untuk dijadikan sebagai objek cintanya yang baru. Hal ini kita bisa mengindikasikan bahwa seseorang tersebut tidak hanya mourning tapi telah mengalami melankolia. Lirik yang berbunyi dari penolakan tersebut berbunyi, pada bait selanjutnya pun kita dapat melihat bahwa seseorang tersebut amat sangat kehilangan objek cintanya yang membuat dia tidak mampu atau tidak mau untuk mengganti objek cintanya tersebut dengan objek cinta yang baru. Hal itu dapat terlihat dari kalimat Glimofast dari bagian ref lagu ini. Ketika orang mengalami melankolia juga, kita dapat melihat bahwa seseorang tersebut akan berusaha untuk mencari penghargaan dirinya. Dan salah satu yang bisa kita lihat, terkadang orang tersebut selalu berusaha untuk mencari sosok yang mirip dengan objek cintanya yang telah hilang. Hal itu dapat terlihat dari bagian ref lagu ini, di mana berbunyi, ini dapat terlihat bahwa setiap dia bersama tokoh Shi atau tokoh yang dapat menjadikan dia objek barunya, tidak dijadikan objek baru cintanya, tetapi dia berusaha untuk menjadikan itu wadah untuk meraih objek cintanya yang telah hilang, untuk meraih ego yang dia miliki. Rendahnya kepercayaan diri dari tokoh utama lagu Glimofast ini juga dapat terlihat dari bait setelah ref tersebut, di mana dia berusaha atau bahkan berharap seseorang
atau objek cinta yang telah hilang itu untuk kembali. Lirik setelah ref itu berbunyi, dan bait selanjutnya berulang kembali pada bagian ref yang menceritakan bahwa dia berusaha untuk meraih egonya melalui objek barunya, yang dimana objek barunya tersebut tidak dijadikan sebagai objek cinta oleh si tokoh yang sedang mengalami susah move on ini. Oke, sekarang kita sampai pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini tentang lagu Gleam of Us yang menggunakan sudut pandang Morning dan Melancholia, kita mengetahui bahwa si tokoh utama dari lagu Gleam of Us ini adalah orang yang mengalami melankolia, di mana melankolia merupakan fase lanjutan dari fase morning. Kita mengetahui hal tersebut dari lirik-lirik lagu yang ada di dalamnya. Pertama, tokoh utama melakukan penolakan untuk mencari objek katesis yang baru atau objek cinta yang baru. Yang kedua adalah dia kehilangan penghargaan terhadap dirinya. Hal itu dapat kita lihat dari bagaimana dia menggambarkan tokoh yang bisa dijadikan sebagai objek cintanya yang baru ini sangat sempurna, namun dia tetap merasa kosong di dalam dirinya. Yang ketiga, kita bisa melihat pada bagian refnya, di mana si tokoh ini secara tidak langsung, si tokoh utama ini dia berusaha untuk meraih egonya untuk memenuhi dirinya yang kosong melalui si tokoh she ini. Tetapi sekali lagi si tokoh she-nya tidak dijadikan sebagai objek cintanya yang baru. Hal itu kita dapat melihat bahwa dia tetap mengucapkan atau mencari gleam of us atau bayang-bayang masa lalu. Oke, jadi sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan semoga kalian semua cepat move on ya. See you on the next video.